Setiap orang memiliki mimpinya masing-masing, termasuk aku. Dari saat usiaku 7 tahun, aku sering melihat ayahku latihan militer. Lalu, aku mulai berpikir, saat aku besar nanti, aku ingin seperti ayah, menjadi seorang prajurit dan mengabdi untuk negara. Ayah bilang kita beruntung, karena kita lahir di tanah air Indonesia, negara yang sangat kaya. Dan ayah ingin aku menjadi orang yang memiliki nasionalisme yang tinggi, yang sangat mencintai tanah airnya lebih dari nyawaku sendiri. Sejak kecil, aku dididik sangat keras oleh ayahku. Dia ingin aku menjadi seorang yang pemberani dan tegas, mengorbankan apapun untuk negeri ini. Dia ingin aku menjadi prajurit sepertinya, dan aku tidak keberatan sama sekali, karena aku memang ingin menjadi seorang prajurit seperti ayah. Lalu, tibalah hari di mana aku dan ibu kehilangan ayah. Ayah meninggal karena sakit keras. Dia sakit karena dia lebih mencintai pekerjaannya sebagai prajurit dibanding kesehatannya sendiri. Dan di saat terakhirnya, dia berpesan, Arsaka, kamu harus selalu ingat, kalau kamu jadi prajurit, jangan mengharapkan jabatan dan harta. Karena tugas seorang prajurit itu untuk mengabdi kepada negaranya. akan kuingat semua pesan-pesan ayahku, dan aku akan menepati janjiku untuk menjadi seorang prajurit yang hebat dan mengabdi untuk Indonesia. Ibu. Hei, kamu kenapa nangis sendirian di sini? Aku sedih. Ibu aku udah nggak ada. Nanti aku tinggal sama siapa? Nak, keluarga kamu kemana? Kenapa mereka tega ninggalin kamu sendirian di sini? Ibu udah meninggal karena ayah nikah lagi. Terus tadi ayah sempet ngajak aku buat tinggal sama dia. Tapi aku nggak mau. Aku mau sama ibu. Gadis cengeng. Harsa, jangan ngomong kayak gitu. Cantik, udah ya jangan nangis. Tenang aja, sekarang kamu ikut ibu aja ya. Gimana? Biar kamu tinggal sama kita. Ibu, ngapain sih mengut anak orang lain? Arsa, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Masa calon prajurit ngomong kayak gitu? Kalau kamu bersikap kasar dan sombong kayak gini, ibu ngerasa kamu gak cocok jadi prajurit. Maaf, Bu. Minta maafnya jangan sama ibu, tapi sama dia. Aku minta maaf ya. Maaf udah kasar. Ya sudah, ayo sekarang kita pulang. Kenapa ngeliatin kayak gitu? Ayo kita pulang. Pulang ke rumah kita.
Maaf ya, rumahnya kecil. Kami ini cuma orang sederhana. Wah, ternyata ya kamu juga prajurit ya? Emang ayah kamu juga prajurit ya? Iya, ayahku juga seorang prajurit. Wah, serius? Wah, pasti enak jadi prajurit. Nanti kalau aku udah besar, aku juga pengen jadi prajurit. Jadi prajurit? Iya, aku pengen mengabdi untuk negeri ini. Dan aku juga pengen jadi prajurit supaya ayah dan ibu bisa bangga sama aku. Dan tentunya bisa bikin negara Indonesia bangga. Kamu kenapa? Jadi prajurit itu nggak enak. Kamu pasti jarang pulang. Jarang pulang kayak ayah. Setiap ayah dapat tugas dan pergi jauh, ibu selalu kesepian. Ibu juga takut. Setiap ayah turun ke medan tempur, ibu takut ayah gugur saat bertugas. Dan setelah berbulan-bulan, akhirnya ayah pulang ke rumah. Tapi dia malah nikah lagi sama orang lain. Itu yang bikin ibu aku jadi sakit, terus meninggal. Itu artinya ayah kamu bukan seorang prajurit. Karena, kata ayah, prajurit itu cintanya cuma dua. Satu untuk tanah airnya, dan yang kedua untuk keluarganya. Ayah kamu nggak pantas disebut sebagai prajurit. Oh iya, kamu mau ikut aku nggak? Kemana? Lihat laut, biar kamu nggak sedih lagi. Wah, sumpah, aku baru pertama kali lihat pemandangan seindah ini. Wah, Kamu pasti tinggalnya di kota. kok tahu? Aku emang tinggal di kota. Aku di sini karena ini desa ibu aku. Oh iya, kita belum kenalan. Kenalin, aku Arsyaka. Aku Gentari. Mau tahu nggak arti nama Gentari? Apa? Gentari, gadis yang selalu menyinari hati. Garing. Dari situ, kami mulai saling mengenal. Dan dari situ juga, kami saling akrab. Layaknya seorang sahabat yang gak bisa dipisahkan. Ya, semua berawal dari melihat keindahan laut. Kami berangkat, Bu. Iya, hati-hati ya sayang. Oh ya, Gentari, nanti pulangnya jangan lama-lama ya. Ibu akan masakin sup kari kesukaan kalian. Iya bu, tenang aja. Setelah kami metik sayuran, kami bakal langsung pulang. Nggak tahu kenapa, perasaan ibu cemas. Seperti kayak ada sesuatu yang bakal terjadi. Ibu kenapa? Ibu nggak tahu. Arsa, pesan ibu cuma satu. Kamu harus selalu jaga diri. Dan bukan cuma itu, kamu juga harus jagain terus Gentari ya. Pokoknya, apapun yang terjadi, kalian harus sama-sama terus. Kalian janji? Iya, Bu, kami janji. janji.
Aduh! Adit, kamu kalau jalan hati-hati dong. Maaf Arsa, aku harus buru-buru soalnya. Kamu emangnya mau kemana sih sampai buru-buru gitu? Aku harus cepet-cepet kasih tahu kepala desa. Kalau tadi aku lihat tentara asing diam-diam masuk ke desa lewat jalan pementasan, dan aku nggak sengaja dengar percakapan mereka. Kalau nanti jam 3 mereka bakal memberontak dan nyerang desa ini. Adit, kamu ini ngomong apa sih? Ngawur kamu. Mana ada tentara asing yang bakal masuk dan memberontak? Aku lagi nggak bercanda. Aku lihat sendiri pakai mata kepala aku sendiri. Ini gawat, Sa. Kamu tahu sendiri kan, kalau prajurit di desa kita, mereka semua ada di perbatasan. Dan mungkin mereka lagi senang-senang di sana. Sementara bangsa asing, mereka masuk diam-diam ke desa ini lewat jalur tersembunyi di arah selatan. Sementara perbatasan itu jauh dari sini. Kalau kita diserang tentara asing, nasib kita gimana? Makin kesini omongan kamu makin ngaco deh. Arsa, aku beneran gak bohong. Kamu kenapa sih gak percaya banget sama aku? Ya iyalah gak percaya. Aku masih inget tahu nggak, waktu tahun kemarin kamu bilang kalau di desa kita bakal dijajah lagi sama bangsa asing. Terus pas aku udah percaya sama kamu malah ketawa dan bilang kalau itu cuma prank. Kamu pikir itu lucu? Waktu itu aku emang ngeprank kamu. Tapi sekarang aku gak bohong. Aku beneran lihat. Udahlah, kami masih banyak kerjaan. Yuk. Arsa! Kamu kenapa nggak coba percaya aja sih sama dia? Siapa tahu dia beneran jujur. Males. Aku udah gak mau jadi orang bodoh yang mudah ketipu sama dia. Nah, udah selesai. Gentari, kita harus cepet pulang. Aku gak mau ngelewatin makan malam ini. Ibu bilang bakal masak sup kari enak kesukaan kita. Ayo. Arsa, tunggu! Astaga! Ini pada kenapa? Kenapa semuanya jadi kayak gini? Ibu! 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 Ibu bangun! Ibu kenapa, Bu? Ibu bangun! Itu Adit kan? Adit! Adit, kamu kenapa? Adit! Apa yang terjadi? Adit! Arsaka, seperti yang aku bilang tadi, mereka tentara asing udah ngancurin semuanya. Mereka kejam. Arsaka, waktu di sekolah, kamu selalu ceritain semua mimpi-mimpi kamu untuk jadi prajurit yang hebat. Nanti, kalau kamu udah besar, kamu harus wujudin mimpi kamu. Demi aku, demi ibu kamu, dan demi semua warga desa ini, jadilah prajurit dan balasin dendam kami. Jangan biarin mereka masuk ke tanah air kita. Adit! Ibu!
apa-apa. Gentari, kamu kenapa di sini, Nak? Paman, tolongin kami. Di desa ini, tentara asing sudah memberontak. Mereka udah masuk dan ngancurin semuanya. Gentari, kalian tenang aja ya. Semua tentara asing itu sudah ditangkap. Mereka itu adalah tentara desa ini yang berkhianat. Mereka itu memberontak karena mereka tidak setuju dengan pemerintahan Richard. Paman, lihat. Ini semua karena tentara asing itu. Ibu! Ibu! Ibu bangun! Ibu, ayo bangun! Ibu! Ibu, ayo bangun, Bu! Nah, udah ikhlasin semua yang terjadi. Kalian gak usah takut. Sekarang, paman yang akan jagain kalian, ya? Hidup itu terkadang penuh teka-teki. Aku nggak tahu. Aku bingung kenapa orang-orang yang aku cintai selalu pergi. Tapi setelah aku dewasa, akhirnya aku mengerti mengapa Tuhan sengaja mengambil semua kebahagiaanku waktu kecil, agar aku bisa tumbuh menjadi anak yang kuat. Ini aku, Arsaka. Sekarang aku sudah besar, dan aku sekarang menjadi prajurit seperti yang kuinginkan waktu kecil. Walaupun tanpa ayah dan ibu. Tapi aku yakin, mereka pasti bangga dari atas sana, melihat aku sudah menjadi tentara yang hebat. Semua ini berkat Paman Heru. Ya, pamannya Gentari yang menolong kami sejak kecil. Dan Gentari, dia sekarang sudah menjadi guru. Dia mengajari anak-anak di desa. Dia sekarang dikenal sebagai guru desa yang terbaik. Dia bilang kepadaku kalau dia ingin semua anak-anak memiliki pendidikan. Setelah dia bilang seperti itu, aku merasa dia adalah gadis yang mulia. Dan aku jatuh cinta padanya. Rencananya hari ini aku mau ngelamar dia. Doain diterima ya. Arsaka? Wah, lihat anak-anak, kita kedatangan siapa nih? Jenderal Arsaka. Halo anak-anak, jangan panggil jenderal ya, panggil kakak aja. Oh ya, kakak di sini mau... Kenapa? Kamu kesini mau apa? Bilang aja, siapa tahu aku bisa bantu. Aku mau ngelamar kamu, Gentari. Hah? Cie. Gentari, sebenarnya aku udah lama nyimpan perasaan ke kamu. Sejak kita kecil, kita selalu sama-sama. Dan aku mau kita sama-sama terus, selamanya. Gentari, maukah kamu menikah denganku? Ayo terima, Kak! Terima! Terima! Iya, aku mau. One step closer. One step closer. I have died every night waiting for you. Darling, don't be afraid.
I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000. And all along I believe I will find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I loved you for Ini kita mau kemana sih, Arsaka? Shh, aku mau ngasih kamu kejutan. 1, 2, 3. Wah, Arsaka, ini indah banget. Makasih ya sayang, kamu udah nemenin aku dari aku susah sampai sekarang. Iya, pokoknya aku bakal nemenin kamu selamanya. Lapor jenderal, besok kita harus pergi ke perbatasan. Semua tentara asing mereka semuanya menyerang desa. Kita akan bertempur besok pagi. Kalau aku nggak ngizinin kamu pergi, apa aku egois? Gentari, ini menyangkut keselamatan negara kita. Aku nggak akan biarin para pemberontak itu masuk ke negara kita. Kamu tenang aja, aku akan ngabisin mereka semua dan kembali dengan selamat. Kamu harus janji. Kamu akan pulang kan? Iya, aku akan pulang. Aku nggak mau kehilangan kamu, Arsa. Cuma kamu satu-satunya yang aku punya. Aku pergi dulu ya. Arsa! Habisin mereka semua. Semua tentara asing itu. Buat Indonesia bangga. Dan kembalilah dengan selamat. Aku akan terus nunggu kamu. Kembalilah dengan selamat, Arsa. Aku bakal terus nunggu kamu. Pak, di mana Arsyaka? Suami saya. Dia pasti ada di sini kan? Itu, di sana Jenderal Asaka. Dia telah gugur. Dia benar-benar jenderal sejati. Dia yang memancing tentara asing.
Dan kami berhasil menembak tentara asing berkat pengorbanan dia. Tapi sayang, tentara asing masih sempat menembak Arsaka. Di perjalanan pulang, dia menghembuskan nafas terakhirnya. Enggak. Suami saya Arsaka nggak mungkin gugur. Arsaka. Seusai itu senja jadi sendu. Arsaka buka mata kamu. Arsaka, lihat aku ada di sini. Arsaka, kamu udah janji kamu bakal pulang dengan selamat. Tolong jangan ngingkarin semua janji kamu. Bangun Arsaka. Arsaka. Arsaka bangun. Mencintaimu sejuta kali sehari. Walau masih bisa senyum, namun tak selepas dulu. Kini aku kesepian. Kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu. Arsaka, ayo bangun. Jangan tinggalin aku, Arsaka. Aku gak punya siapa-siapa selain kamu. Ayo bangun, Arsaka. Ada yang lebih pedih daripada kehilangan dirimu. Cintaku tak mungkin beralih sampai mati hanya cinta padamu. Walau masih bisa senyum, namun tak selepas dulu. Arsaka, aku udah ikhlas. Aku tahu menjadi istri seorang tentara harus siap menerima semuanya. Aku udah ikhlasin semuanya. Aku gak marah. Aku juga gak ngerasa sedih. Malahan, aku ngerasa bangga sama kamu. Kamu adalah pahlawan yang hebat untuk negeri ini. Aku ngerti, Arsaka. Cinta kamu untuk negara ini lebih besar dibanding rasa cinta kamu ke aku. Aku bangga sama kamu. Terima kasih atas semua pengorbanan kamu, Jenderal Arsaka Dwi Putra. Cintaku tak mungkin beralih sampai mati hanya cinta padamu. Ku mencintaimu. Arsaka,
Maafin aku. Aku nggak bisa nepetin janji aku.